Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izinnya kita dapat berkumpul bersama, baik yang hadir secara langsung maupun secara daring dalam acara rilis angka pertumbuhan ekonomi triwulan 4 tahun 2023 pada hari ini Senin tanggal 5 Februari 2024 dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur Kepulauan Riau, yang saya hormati Kepala Kanwil DCPB, yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak-bapak Ibu Kepala Dinas PPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, kami dari BPS mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Pak Gubernur oleh mengikuti rilis pertama di tahun 2024 terkait kinerja ekonomi di triwulan 4 tahun 2023 sekaligus juga kinerja ekonomi selama tahun 2023. Bapak Ibu sekalian, Bapak Gubernur yang terhormat dan Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan rilis untuk triwulan 4 secara detail. Jadi memang fenomena perekonomian Kepri itu tidak terlepas dari musiman gitu ya. Kalau triwulan 4 itu kan biasanya ada hari libur, kemudian juga dengan hari libur itu terkait dengan angkutan gitu ya, transportasi, baik angkutan laut, angkutan udara gitu. Nah, kita bisa lihat bagaimana dinamisnya ya masyarakat, apalagi setelah 2 tahun sebelumnya banyak masyarakat yang menahan diri akibat COVID gitu ya. Tapi untuk tahun ini benar-benar ada peningkatan yang sangat signifikan, khususnya di transportasi angkutan laut gitu. Demikian juga dengan angkutan udara gitu. Bahkan ini juga memicu inflasi yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Kemudian juga kunjungan wisata juga tentunya terkait dengan transportasi ini meningkat sangat signifikan. Kemudian juga dengan realisasi belanja pegawai, belanja barang, termasuk juga dengan belanja modal. Nah, ini juga ternyata memberikan, sangat mendorong gitu ya, dengan pertumbuhan yang sudah disampaikan tadi yang sebesar 5,20%. Kemudian juga dengan terkait peningkatan kegiatan partai politik, ini juga sangat mempengaruhi kegiatan produktivitas di sektor-sektor yang terkait dengan kegiatan pesta demokrasi tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan tadi bahwa pertumbuhan ekonomi di triwulan 4 itu sudah tumbuh 6,80%, dan ini pertumbuhan sangat tinggi sebenarnya ya, dikarenakan memang di triwulan-triwulan sebelumnya juga sudah tumbuh gitu. Kemudian kalau kita bandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, masih mampu tumbuh 4,45% gitu. Ya, jadi ini juga memang tidak seperti pertumbuhan yang tinggi di provinsi-provinsi lain, namun ini juga memberikan semacam berarti ada sektor-sektor lain yang tidak tumbuh seperti yang kita harapkan itu ya, itu. Dan mestinya memang dengan peningkatan kinerja ekonomi semakin ke depan ini, mestinya memang semua sektor harus memberikan kontribusi gitu. Namun ternyata kita lihat memang ada beberapa sektor yang tidak seperti yang kita harapkan, sehingga secara keseluruhan hanya mampu tumbuh 4,45%. Demikian. Nah, dengan demikian kita dapatkan angka pertumbuhan di triwulan 4 itu yang sebesar 6,80% itu juga akhirnya kita bisa mendapatkan angka situsi ya.
yaitu triwulan gabungan dari triwulan 1, 2, 3 dan 4. Ya, jadi ini juga menggambarkan pertumbuhan tahunan gitu ya. Jadi pertumbuhan yang 5-20% yang situ-situ juga adalah pertumbuhan tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa kalau PDRB tanpa migas, jadi pertumbuhan ekonomi Kepri itu sebenarnya di atas 5,20 yaitu 6,20%. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sektor migas ini ada penurunan gitu ya dari sisi produksi. Baik, next. Ya, nah kalau kita lihat series laju pertumbuhan yang Q2Q terlihat memang ada pola ya. Pola triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4 ada pola gitu. Biasanya di triwulan 1 itu biasanya masih mengalami minus dibandingkan dengan triwulan 4 sebelumnya, begitu. Kemudian akan meningkat di triwulan 2, kemudian biasanya sedikit menurun di triwulan 3, kemudian meningkat lagi di triwulan 4. Jadi ini polanya memang sudah siklus tahunan seperti itu. Nah, alangkah lebih baik sebetulnya apabila di triwulan 1 itu pertumbuhannya dinaikkan dengan strategi apa gitu ya, apakah realisasi anggaran itu bisa segera dilakukan di triwulan 1, tentunya akan mendorong sebenarnya ya untuk peningkatan kinerja di triwulan-triwulan berikutnya seperti itu. Kemudian kalau kita lihat laju pertumbuhan year on year itu adalah membandingkan triwulan ke triwulan sebelumnya ya, untuk tahun sebelumnya. Nah, memang kita lihat memang untuk pertumbuhan di tahun 2023 tidak seperti pertumbuhan di tahun 2022. Tetapi bukan berarti tidak tumbuh dibandingkan dengan tahun 2022 gitu ya. Jadi kalau seandainya dia tumbuh 6%-an di 2023, kita bisa bayangkan situasinya pasti akan jauh lebih tinggi gitu ya. Jadi memang ini ya persoalannya memang seperti ada persoalan juga sih sebenarnya di 2023, kenapa pertumbuhannya tidak sebaik kinerja ekonomi yang di 2022. Mungkin memang kenapa juga lebih tinggi karena dibandingkan dengan tahun sebelumnya di 2021. Ya, di 2021 kita lihat masih fluktuatif, masih labil gitu ya. Namun di 2023 sudah lebih sudah lebih soft gitu pertumbuhannya. Nah, walaupun memang di 2023 terlihat ada sedikit perlambatan gitu ya, tetapi bukan berarti tidak tumbuh, dan tumbuhnya juga sebetulnya masih di sekitar 5%. Baik, next. Kita lihat laju pertumbuhan institusi atau yang kita sebut dengan tahunan. Kita lihat di mulai dari 2017 Kepri itu bahkan pertumbuhannya masih 1,98%, di 2018 menjadi 4,47%, 2019 4,83%, dan kita tahu di 2020 adalah tahun pandemi COVID-19 ya, di mana kontraksi hingga minus 3,80%. Namun di tahun berikutnya seiring dengan program pemerintah yang luar biasa ya, bisa lepas dari pengaruh daripada pandemi COVID-19 ini, sehingga di 2021 mampu tumbuh 3,43%, dan tumbuh lagi di 2022 5,09%, bahkan di 2023 masih mampu tumbuh 5,20%. Baik, nah kalau kita lihat bahwa pertumbuhan yang 5,20% itu sebetulnya sektor yang memberikan kontribusi atau andil terbesar yang sebesar 5,20% itu adalah berasal dari sektor konstruksi, dan yang biasanya juga industri pengolahan yang menjadi andalan
juga memberikan kontribusi sebesar 1,03%. Jadi konstruksi masih lebih memberikan kontribusi lebih tinggi gitu daripada industri pengolahan, yang biasanya memang industri pengolahan menjadi tumpuan. Namun di tahun 2023 ini kita lihat bahwa yang memicu tumbuhnya sampai di atas 5% itu adalah berasal dari sektor konstruksi. Ya, next, mari kita lihat untuk Q2Q, di mana kita lihat share untuk sektor atau kategori tertinggi itu berasal dari industri pengolahan, di mana industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 40,23%, dan memang sangat tinggi gitu ya kontribusinya. Ya, kemudian diikuti oleh konstruksi yang memberikan kontribusi 21,92%. Baru pertambangan penggalian 10,17%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi 8,53%. Kemudian pertanian, kehutanan dan perikanan berada pada urutan kelima yang memberikan kontribusi terhadap total PDRB yang sebesar 3,03%. Diikuti oleh jasa keuangan, informasi dan komunikasi, kemudian administrasi pemerintahan, transportasi dan seterusnya. Terakhir adalah jasa perusahaan. Jadi kalau ini ditotal menjadi 100%. Nah, dari sini kita lihat bahwa ada sekitar 5 kategori atau 5 sektor yang sangat mempengaruhi kinerja ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga jika sektor-sektor ini memberikan kinerja baik tinggi maupun rendah, akan secara signifikan memberikan pengaruh terhadap kinerja ekonomi secara keseluruhan. Nah, untuk triwulan 4, untuk Q2Q, industri pengolahan tumbuh 9,64% dan konstruksi 12,05%. Pertambangan penggalian masih kontraksi di 7,52%. Demikian juga di perdagangan besar. Artinya adalah bahwa pertumbuhan di triwulan 4, di triwulan 3 masih lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan pertumbuhan di triwulan 4. Itu untuk kinerja di perdagangan gitu. Ya. Ya, jadi memang ini sangat dipengaruhi oleh kegiatan di sektor-sektor yang lain. Ya, jadi memang konstruksi tidak terlalu signifikan ya pengaruhnya terhadap sektor perdagangan. Sehingga walaupun di sektor konstruksi tinggi, namun tidak mendorong kinerja di sektor perdagangan. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan bahwa pertumbuhan tertinggi itu di triwulan 4 adalah di sektor pemerintahan, yaitu di administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib yang tumbuh 36,67%. Ya. Kemudian kita lihat juga tumbuh tinggi di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang tumbuh 36,69%, seperti itu. Ya, memang walaupun tinggi karena share-nya tidak terlalu besar, ya, sehingga dengan pertumbuhan yang sangat tinggi ini, tetapi memang memberikan andil, ya, walaupun tidak sebesar pertumbuhan yang di industri pengolahan maupun konstruksi. Sehingga dari 5,20% itu andil tertinggi itu masih berasal dari sektor industri pengolahan untuk Q2Q. Kemudian kedua, untuk industri pengolahan memberikan andil 3,86%. Kemudian konstruksi memberikan andil kedua 2,41%. Ketiga dari administrasi pemerintahan dengan andil 0,67%, kemudian dari pertanian andilnya 0,46%, dan kelima dari jasa kesehatan. Ya, kenapa bisa memberikan andil? Karena memang pertumbuhannya sangat tinggi, 0,29%, dan selainnya kita bisa lihat ada beberapa sektor yang mengalami penurunan, yaitu tadi selain daripada pertambangan penggalian juga berasal dari perdagangan besar, kemudian juga dari informasi komunikasi, kemudian juga dari transportasi dan pergudangan. Baik,
Selanjutnya kita lihat untuk year on year. Nah, year on year dengan kontribusi yang sama. Nah, pertumbuhan tertinggi itu berasal dari sektor jasa lainnya, ya, yang tumbuh 21,09%. Jadi year on year itu artinya triwulan 4 2023 dibandingkan dengan triwulan 4 di tahun 2022. Dan kita lihat konstruksi memberikan pertumbuhan yang sangat tinggi, ya, 11,07%. Ya. Dan akhirnya memberikan andil terbesar terhadap pertumbuhan yang sebesar 4,45% yang tadi. Memberikan kontribusi sebesar untuk year on year 2,18%. Kemudian yang kedua masih dari sektor industri dengan andil 0,77%. Ketiga dari sektor perdagangan 0,46%. Kemudian dari administrasi pemerintahan 0,27%, dan dari yang kelima dari pertambangan penggalian, ya, yang memberikan andil sebesar 0,46%. Jadi memang untuk pertambangan penggalian masih ternyata lebih tinggi, ya, produksinya dibandingkan dengan triwulan yang sama di tahun 2022. Ya. Kemudian kita lihat yang C2C, ini adalah cerminan dari tahunan. Nah, kita lihat dengan share yang sama, gitu ya. Secara keseluruhan tertinggi itu berasal dari sektor selain jasa lainnya, ya. Jasa lainnya itu cakupan dari jasa-jasa, ya, jasa-jasa. Nah, kita lihat di pemerintahan. Pemerintahan memberikan pertumbuhan tertinggi sebesar 12,20%. Nah, ya, jadi memang ini adalah karena secara penyelesaian seluruh proyek barangkali memang termasuk juga realisasi anggaran belanja pegawai, ya, termasuk modal, ya, memang tertumpu di triwulan 4 sehingga memberikan pertumbuhan yang sangat tinggi, ya, dengan tumbuh 12,20% dan memberikan andil 0,27. 0,27 ini andil terbesar keempat. Nah, tertinggi adalah dari konstruksi, Bapak Ibu sekalian, yang tumbuh yang tumbuh 10,80% untuk konstruksi, ya, sehingga memberikan andil pertumbuhan tertinggi yaitu 1,99%. Kemudian yang kedua, industri pengolahan yang tumbuh cukup lambat, ya, 2,48%, namun masih memberikan andil 1,03%. Dan ketiga adalah dari informasi komunikasi yang tumbuh 19,96% dengan memberikan andil pertumbuhan 0,67%. Dan kelima adalah yang keempat adalah dari penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh 27,31% dengan andil sebesar 0,51%. Baik, next. Itu tadi dari sisi lapangan usaha. Nah, ini adalah dari sisi pengeluaran. Nah, ini makin menjelaskan tadi apa yang kita lihat kinerja di sisi sektoral, di mana kalau kita lihat dari komponen di sisi PDRB pengeluaran, terbesar itu adalah di pembentukan modal tetap bruto, ya. Nah, maksudnya ini investasi, ya. Dari investasi yang terbangun memberikan share terbesar yaitu 44,32%. Kemudian juga kinerja ekonomi itu juga masih karena tingginya permintaan konsumsi rumah tangga dan memberikan urutan kedua, ya, setelah PMTB dengan kontribusi sebesar 40,57%, dan konsumsi pemerintah 7,53%. Dan net ekspor, ya, ekspor dikurang impor memberikan kontribusi sebesar 4,69%, dan konsumsi lembaga non profit 0,25%.
Nah, untuk yang Kituki, pertumbuhan tertinggi kita lihat berasal dari konsumsi pemerintah, ya. Itu tadi terkait itu pembangunan konstruksi, sarana prasarana, belanja pemerintah, belanja pegawai dan sebagainya. Di mana tumbuh 86,05% dan memberikan andil tertinggi terhadap pertumbuhan yang sebesar 3,33%. Kemudian dari PMTB dengan pertumbuhan 3,68% memberikan andil 1,56%, dan ketiga berasal dari konsumsi rumah tangga yang tumbuh 2,92% dan memberikan andil 1,16%. Nah, kemudian kita lihat net ekspornya mengalami pertumbuhan kontraksi sebesar 11,49% ya untuk triwulan 4. Jadi memang ini sebenarnya juga sangat mempengaruhi kinerja ekonomi secara keseluruhan ya, dan tentunya ini terkait dengan net ekspor ya, yang artinya impor ya, yang di triwulan 4 masih lebih tinggi daripada ekspor dan memberikan kontraksi terhadap andil pertumbuhan yang sebesar minus 1,55%. Dan next kita lihat yang year on year juga pertumbuhan tertinggi ternyata berasal dari PMTB ya, PMTB, yaitu yang tumbuh 9,16% dibandingkan dengan triwulan 4 tahun 2022 dan memberikan andil tertinggi sebesar 3,60%. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98 dan memberikan andil 1,90%, dan konsumsi pemerintah yang tumbuh 8,58% dan memberikan andil 0,56%. Dan dibandingkan juga dengan year on year, net ekspor kita juga masih kontraksi sebesar 17,85%, sehingga menurunkan ya menjadi minus 2,53% dari total yang 4,45%. Kemudian selanjutnya adalah yang C2C. Nah, ini adalah tahunan dari sisi pengeluaran, dari sisi PDRB pengeluaran, dan dengan kontribusi terbesar dari PMTB yang tumbuh 8,72% memberikan andil terbesar terhadap pertumbuhan yang 5,20% sebesar 3,45. Jadi sebagian besar memang pertumbuhan yang 5,20% itu berasal dari investasi. Nah, ini mungkin nanti Pak Indra bisa memberikan masukan ya terhadap kinerja ekonomi ini. Kemudian konsumsi rumah tangga berada pada urutan kedua. Jadi memang pertumbuhan ekonomi kita juga masih disumbang karena permintaan terhadap konsumsi yang masih tinggi. Namun kita lihat bahwa kinerja investasi masih jauh gitu ya, lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan konsumsi tersebut. Ini juga kinerja ekonomi yang baik. Dengan pertumbuhan 4,17 memberikan andil 1,66%. Kemudian net ekspor ternyata masih belum menggembirakan karena tumbuh minus ya, atau kontraksi 1,67%, sehingga juga mengganggu ya kinerja ekonomi secara keseluruhan dengan minus 0,26%. Dan konsumsi pemerintah ya yang memberikan share keempat dan tumbuh 6,84% memberikan andil 0,30%. Sementara untuk konsumsi lembaga non-profit saya kira masih stagnan ya di andil pertumbuhan yang 0,01, tapi memang pertumbuhannya ada 6,77%, dan pertumbuhan ini juga barangkali juga masih dipengaruhi oleh persiapan dalam rangka pesta demokrasi nanti di bulan Februari. Baik, next, ini tadi sudah sampaikan bahwa posisi Kepri untuk Kituki berada pada peringkat ketiga setelah Kalimantan Tengah dan Aceh, dan di mana 6,80% menjadikan Kepri berada pada urutan ketiga, dan terendah itu ada di Lampung. Memang tidak enak ya menyebutkan provinsi-provinsi, tapi memang ini adalah urutannya.
Kemudian untuk year on year dengan pertumbuhan 4,45% tadi memang tidak sebaik pertumbuhan pada provinsi-provinsi seperti Maluku Utara. Kita tahu ini adalah pertumbuhan akibat pertambangan ya, nikel. Kemudian juga dari Papua, Sulawesi Tengah gitu. Ini masih Kalimantan Tengah masih didorong oleh kinerja akibat dari produksi di pertambangan ya. Dan Bali mungkin pariwisatanya sudah mulai berkembang sehingga cara year on year semakin meningkat ya. Dan Kepulauan Riau berada pada peringkat 25. Dan terendah itu adalah dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian yang situsi, nah ini alhamdulillah ya, tadi kinerja ekonomi Kepri masih tertinggi di Sumatera karena kita lihat di atas berada pada peringkat 10 di mana di atasnya adalah Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur ya, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Papua, Maluku yang memang sebagian besar karena andil dari sektor pertambangan ya. Dan Kepulauan Riau mampu tumbuh 5,20% berada pada peringkat 10 dan tentunya kita lihat di bawah provinsi-provinsi yang sebagian besar, ya artinya semua provinsi yang ada di Sumatera masih di bawah pertumbuhan provinsi Kepulauan Riau. Ya. Baik, selanjutnya kita lihat yang terakhir adalah kita bandingkan se-Sumatera tadi, kontribusi Kepri terhadap ekonomi se-Sumatera ternyata cukup tinggi ya gitu. Bersanding dengan Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau. Bahkan di bawahnya Sumatera Barat, Jambi, Aceh, Bangka Belitung, dan Bengkulu masih di bawah potensi ekonominya di Kepri. Ya. Kemudian tadi secara agregat kita lihat Kituki, Aceh tertinggi, kemudian year on year Lampung, dan yang situsi ya kinerja secara tahunan ya adalah Kepulauan Riau berada pada urutan tertinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Sumatera seperti Aceh tumbuh 4,23%, Sumatera Utara 5,01%, Sumatera Barat 4,62%, Riau 4,21%, Jambi 4,66%, Sumatera Selatan 5,08%, Bengkulu 4,26%, Lampung 4,55%, Babel 4,38%. Nah, saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan secara singkat ya tentang kinerja ekonomi untuk triwulan 4. Baik Bapak Ibu para pemuda yang kami hormati, selanjutnya mari bersama kita mendengarkan sambutan Gubernur Kepulauan Riau kepada yang terhormat Bapak Haji Elsat Ahmad SEMM, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala BPS Provinsi Kepri, yaitu Bapak Darwis Sitorus, SSI, MSI beserta seluruh jajaran BPS Kepri, hadir juga melalui Zoom Kepala BPS Kabupaten Kota. Kemudian yang kami hormati Pak Kanwil Perbendaharaan Bapak Indra Suparyanto, kemudian teman-teman OPD Pemprov Kepri, para asisten yang hadir, kemudian pimpinan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepri, yang saya hormati Bapak Ibu hadirin sekalian, para undangan yang berbahagia. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan ucapan kalimah Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beriring salam mari pula kita hadiahkan kehadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian,
mengawali ucapan atau sambutan ini, izinkan saya antarkan dengan satu bait pantun. Ini ada pantun yang dibuat, saya baca aja. Buah naga sedap rasanya, dipotong 3 lalu dimakan. Yang terhormat para cerdik pandai semuanya, salam hangat kami sampaikan. Saya juga ucapkan terima kasih buat jajaran BPS, Provinsi, Kabupaten Kota yang selama ini selalu bergandengan tangan bersama kita untuk membahas perkembangan indikator-indikator makroekonomi maupun sosial terkini dari waktu ke waktu, karena harus kita sadari bersama bahwa salah satu mendukung pertumbuhan ekonomi itu adalah APBD, karena APBD merupakan alat kebijakan publik selain juga peran swasta dan seluruh masyarakat. Maka kita perlu memang melakukan telaah secara detail agar perkembangan-perkembangan makroekonomi dan sosial di tengah masyarakat itu bisa kita teliti dan kita lakukan intervensi-intervensi kebijakan. Namun hari ini karena waktu terbatas, nanti Pak Darwis saya sediakan waktu lagi Pak, kita zoom lagi, tapi para bupati-bupati bisa hadir juga supaya masing-masing bisa kita bedah ya, agar mana sisi-sisi yang harus kita perkuat, mana program-program intervensi yang harus kita perkuat bisa kita dorong perkembangannya. Walaupun pada titik akhirnya pertumbuhan ekonomi memang merupakan salah satu leading untuk pengembangan semua sektor di Kepri ini, karena ini juga PDRB ini menyangkut daya beli masyarakat dan turunan-turunannya masih banyak sebenarnya yang harus diperjelas berkaitan dengan indeks Gini rasio, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi pun tanpa diikuti dengan pemerataan yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat, mungkin pertumbuhan ekonomi dan PDRB hanya dinikmati oleh sebagian gelintir pihak saja. Kemudian kita juga perlu masukan-masukan dari BPS bagaimana menjaga yang dulu pernah kita jadikan sebagai acuan di masa lalu yang kita kenal dengan trilogi pembangunan itu ya. Kita tidak bicara hanya pertumbuhan, pemerataan, juga pemerataan dan stabilitas pertumbuhan ekonomi itu dari waktu ke waktu. Tapi saya ajak kita bersyukur karena kita baru saja melewati badai besar ekonomi kita di masa pandemi COVID. Kita lihat tadi sampai pernah minus 3,83%. Tapi tadi Pak Darwis sudah sampaikan secara situasi, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita tahun 2023 itu sebesar secara agregat sebesar 5,20%. Dan tentu ini semua karena kinerja seluruh masyarakat Kepri, seluruh komponen masyarakat, dan tentunya kerja keras kita semua, termasuklah teman-teman instansi vertikal yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Ya, mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi yang sudah dirilis BPS tadi bisa menjadi alat kebijakan publik kita ke depan ya, untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kinerja kita ke depan lebih baik. Nah, soal mengatasi kemiskinan ekstrim, menurunkan angka kemiskinan, menjaga stabilitas inflasi, ya Pak, kemudian menjaga disparitas pembangunan antar wilayah, membangun kualitas sumber daya manusia. Nah, masih banyak PR-PR yang harus kita pelajari, kita teliti dengan angka-angka indikator yang kita peroleh. Tapi salah satu muaranya adalah ini, kalau pertumbuhan ekonomi ini terus meningkat dengan baik, maknanya ekosistem ekonomi terbentuk dengan baik dan memberikan multiplier efek ya, lapangan kerja pasti terbuka, kemudian pengangguran bisa menurun, dan
usaha-usaha ekonomi seperti UMKM juga bisa ikut terbangun dengan baik. Saya kira mungkin itu Pak Darwis, dan sekali lagi terima kasih penghargaan buat BPS. Kita bisa bekerja bersama, saling bahu-membahu. Kita yakin Kepri ini bisa ke depan terus menjadi salah satu lumbung ekonomi negara yang akan melahirkan kesejahteraan buat masyarakat kita. Demikian, terima kasih. Mungkin Pak Indra nanti bisa menyampaikan beberapa hal. Saya akhiri dengan ucapan salam bahagia, dan saya tutup dengan satu bait pantun. Bapak Ibu, mencari ikan ke Teluk Jakarta. Sini banyak ikan, ngapain cari ke Teluk Jakarta? Mencari ikan ke Teluk Jakarta. Ikan diolah di atas papan. Data berkualitas yang kita pinta agar tercipta Kepri semakin terdepan. Demikian, terima kasih, selamat pagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.